Lain halnya paham Khawarij, di mana jika ada pelanggaran terhadap dosa besar, maka orangnya menjadi murtad serta-merta. Demikian tidak sama dengan paham Jahmiyah, paham Murji'ah, di mana orang pembuktiannya baik atau tidak baik itu tidak mempengaruhi kualitas iman, karena iman hanya ada di hati. Semoga masih ingat ya. Kalau tidak ingat, ini ingat ini. Nah, dari pemahaman tadi, maka konsep nawaqidut tauhid, apa-apa yang membatalkan tauhid, itu memiliki turunannya yang disebut dengan munaqqisatut tauhid, yakni apa-apa yang mengurangi kesempurnaan tauhid atau kesempurnaan iman. Nah, sehingga tema ini sebenarnya lengkapnya adalah hal-hal yang membatalkan tauhid dan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Paham ya? Jadi ada dua yang terkait dengan ketidaksanggupan melaksanakan konsekuensi dari iman. Itu lahir dua hal. Kamu lagi-lagi, ketidaksanggupan melaksanakan konsekuensi dari iman melahirkan dua hal. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan iman. Yang kedua, hal-hal yang mengurangi kesempurnaan iman. Paham ya? Jadi ada yang langsung membatalkan iman. Dalam hal ini berarti imannya tercerabut atau imannya batal, yang menyebabkan orangnya akhirnya menjadi kafir. Yang kedua, yang mengurangi kesempurnaan iman. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan iman seseorang tidak sempurna, tapi tidak sampai tercerabut imannya atau batal imannya. Ya, ini apa? Hal-hal yang membuat imannya tidak sempurna, tapi tidak sampai mencabut imannya atau batal imannya. Yang kedua ini mendapat istilah Muslim asi atau mukmin asi, orang Islam atau orang beriman yang masih bermaksiat. Sekarang kembali, kalau dia melaksanakan hal-hal yang membatalkan tauhid atau yang membatalkan iman, maka hukumnya murtad. Berarti pelakunya otomatis menjadi kafir. Konsekuensi hukumnya, kalau di dunia, itu kalau terjadi penegakan hukum Islam, maka orangnya diminta untuk taubat. Jika tidak mau taubat, dia dihukum mati. Dan di akhirat, jika memang dia belum taubat atau tidak mau taubat, maka akan mendapatkan azab Allah sebagaimana azab yang ditimpakan kepada orang kafir. Tapi kalau dia taubat, ya, maka kembali hukumnya normal. Dia kembali menjadi Muslim biasa. Yang kedua, jika melaksanakan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan iman, maka posisinya adalah Muslim asi, yakni orang Muslim
yang bermaksiat. Ia tidak keluar dari Islam, tetapi ia dianggap sebagai Muslim yang ahli maksiat. Maka hukuman di dunianya tergantung maksiat yang dilanggar. Jika maksiat yang dilanggar mengandung konsekuensi hudud, had, pidana, misalnya dia minum, atau dia membunuh, atau dia zina, naudzubillah, atau dia mencuri, maka dia mendapatkan hukuman tersebut. Tapi jika maksiatnya tidak mengandung konsekuensi had, misalnya berbohong, tidak menyelesaikan, tidak amanah, tidak puasa bulan Ramadan, tidak melaksanakan haji padahal sudah mampu, maka dia dosa, di hukumannya dianggap berdosa, tetapi tidak dilaksanakan padanya had, kecuali dua-duanya, baik yang pertama kedua, diminta taubat oleh orang yang bertanggung jawab, misalnya hakim. Atau di konteks ini, kalau tidak sampai level had, berarti para ulama setempat. Di akhirat gimana? Ya, tadi itu konsekuensi di dunia. Paham ya, di dunia ya? Kalau pelanggarannya itu tidak sampai membatalkan iman, itu dilihat pelanggarannya atau maksiat. Kalau termasuk yang kategori had, ya dilaksanakan padanya had. Kalau tidak sampai pada posisi ada hadnya, ya berarti dia tidak dilaksanakan padanya had. Ya, baik pada yang dilaksanakan padanya had atau yang tidak, dua-duanya harus taubat kepada Allah, karena itu maksiat. Kalau sampai tidak taubat, ya maka nanti di akhirat hukumannya adalah hukuman Muslim asi. Tentu dengan asumsi jika taubatnya diterima ya, kalau taubatnya tidak diterima ya bab yang lain lagi, itu urusan Allah. Tapi kan secara pemahaman hukum gitu. Kalau dia tidak taubat, ya berarti posisi dia di akhirat adalah Muslim yang asi. Apa itu Muslim asi posisinya? Dia akan mendapatkan azab sampai dosanya itu selesai, kemudian dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, saya khruju minan nar man kana fi qalbihi, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Ya, akan keluar, atau dalam sebuah hadis yadkhul ummati man kana yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Akan masuk surga siapa saja yang di hatinya masih ada kadar iman meskipun sedarah. Jadi dia akan keluar dari neraka sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Nah, itu yang disebut dengan al-utaqa, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Jadi ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka karena mereka masih punya benih iman. Oke ya, sampai poin ini. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan? Paham ya si klasifikasinya? Ustadz, boleh saya sedikit kasih ini ya Ustadz ya, kesimpulan saya ya, barangkali ada yang salah. Jadi intinya itu semua kesalahan kita, apapun lah ya, karena kita kan tadi sekarang belum tahu yang mana membatalkan iman atau apa. Kita harus taubat gitu ya Ustadz ya. Nah, hati-hati untuk yang membatalkan iman. Nah, itu yang harus kita tahu, karena itu jadinya kalau cuma taubat aja kan nggak, bagaimana Ustadz tuh? Kaitannya sama, maksud saya gini, dari pembicaraan Ustadz segitu banyak tadi,
kesimpulannya kan sebetulnya kita harus hati-hati sama pembatal iman gitu loh, Ustaz. Betul nggak, Iya, Ustaz? betul. Kalau kalau sampai kita nggak tahu itu sebetulnya membatalkan iman dan kita tidak mentaubati itu, artinya kita ya sebetulnya dihukumi Allah sebagai orang kafir gitu ya, Ustaz ya? Maksudnya gitu ya, Ustaz? Ya, di sisi Allah nanti ya kafir, meskipun di dunia kita nggak ngerasa. Ya, jadi itu pentingnya itu ya, Ustaz ya? Betul. Betul, Ustaz? Oh ya, terima Betul. kasih, Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi taubat itu harus setiap hari. Kenapa ya? Karena pasti kita berbuat salah. Makanya ada kan dari yang sengaja dan yang tidak sengaja. Yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Makanya baik sekali kita itu membaca kalimat taubat itu di setiap sholat itu loh. Doa ba'da tahiyat. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku yang lalu dan yang akan datang, yang tampak dan yang tidak tampak, yang saya tahu dan yang tidak saya tahu. Jadi itu perlu. Yang kedua, lebih perlu dan lebih hati-hati memahami dan menghindari yang membatalkan. Ya, benar itu kata Bu Jil. Kalau sampai tidak tahu, ini bisa jadi naudzubillah, semoga Allah jaga. Kita terjebak di situ, sementara kita tidak tahu. Di sisi Allah, naudzubillah, kita sebenarnya sudah tidak benar imannya. Makanya di konteks ini, kalau orang masih mau ngaji, dan yang kedua masih mau sholat, insya Allah Allah jaga. Gitu. Dengan ngaji kan berarti insya Allah akhirnya tahu bab ini. Dengan sholat masih syahadat 17 kali setiap hari. 17 kali benar ya? Kok syahadat kok 17 kali? Syahadatnya kan berarti rakaat pertama, tasyahud awal sama tasyahud akhir. Berarti minimal kita tasyahud berapa kali. Itu termasuk syahadat yang bisa menjaga iman. Karena siapa saja yang batal imannya tapi tidak disadari, maka syahadat sholatnya lah yang membuat dia Islam kembali. Gitu. Aturannya gitu. Siapa yang naudzubillah semoga tidak terjadi, yang batal imannya, sedangkan ia tidak tahu, maka syahadat sholatnya lah yang membuat dia kembali menjadi muslim. Makanya di konteks ini ya, khusus doa dari hal-hal yang membatalkan tauhid itu ada doa yang diajarkan Nabi. Diajarkan Nabi yang kita baca setiap pagi dan sore. Salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Jadi Allah hindarkan dari asbabul kufr, sebab-sebab kekafiran. Kita karena berlindung. Juga ada doa-doa. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Hafal nggak doanya? Kalau yang pertama tadi gampang ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dibaca di setiap pagi hari itu. Makanya saya anjurkan Bapak-bapak semua, mulai sekarang nih, amalan-amalannya mulai dilaksanakan. Doa di pagi hari ya. Ada buku namanya Ma'thurat, tulisan Imam Syahid Hasan Al-Banna. Dan dibaca aja pagi dan sore hari. Yani baca sholat subuh sama menjelang maghrib atau baca sholat maghrib. Kalau tidak bisa setiap saat, minimal beberapa doanya dibaca sambil zikir pada sholat itu. Makanya perlu hafal. Nah, salah satu doanya itu udah bunyi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Nah, juga salah satu doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika
min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari saya menyekutukanmu yang saya tahu. Gitu. Mungkin diterjemahkan gampang, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya tahu. Atau saya berlindung kepadamu dari di mana saya itu menyekutukanmu sementara saya tahu. Dan saya minta ampun kepadamu dari kesyirikan, dari tindakan syirik yang saya tidak tahu. Nah, jadi yang saya tahu, saya minta berlindung betul. Jangan sampai saya tahu itu syirik, itu kemudian saya melaksanakan. Naudzubillah. Untuk syirik yang saya tidak tahu, saya minta ampun kepadamu. Nah, sudah minta ampun duluan. Istilahnya itu sudah kita minta duluan hal-hal yang kita tidak tahu. Ini juga bagian dari cara agar kita selamat dari hal-hal yang berat tadi. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum dilanjutkan. Kalau ngaji online itu sering menyapa begini. Kalau tidak, waalaikumsalam, fadhal. Ya, saya Pak Setio, Pak Ustadz. Oke, monggo. Mau nanyakan yang disampaikan Pak Ustadz itu terkait dengan doa-doa yang terbaik itu tadi Pak Ustadz. Yang zikir pagi dan zikir sore ya Pak ya Ustadz ya. Oke, benar. Ya, itu adalah salah satu untuk menjaga iman kita. Nah, kalaupun kita misalnya belum hafal Pak Ustadz. Ya. Nah, itu kiat-kiat apa ya Pak Ustadz ya agar kita bisa lebih menjaga dan meningkatkan iman itu Pak Ustadz. Selain doa-doa itu. Maturun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Kalau salah satu kiat menjaga itu tadi itu sebenarnya. Kalau yang pertama, jangan pernah tinggalkan istighfar setiap hari. Itu diajarkan Nabi kan, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, taubatlah kepada Allah. Karena saya, kata Rasul, taubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nah, jadi taubat ya, yang kalimatnya sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau kalimat taubat yang bapak-bapak pada hafal gampang juga. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Juga udah boleh. Ya. Tapi kalau mau lengkap tadi, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kiatnya kita jangan tinggal sholat. Karena waktu sholat itu kita bersyahadat. Ya. Makanya kata para ulama, kalau ada orang kalau ada orang tidak tahu bahwa sungguhnya dia telah melaksanakan sebab-sebab yang membatalkan tauhidnya, maka syahadatnya waktu sholat itulah yang dianggap menyelesaikan masalahnya. Jadi syahadat. Nah, oleh karena itu, baik pula mengulang-ulang kata ini. Sering mengatakan kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu yang disebut dengan tajdidul iman, memperbaharui iman. Gitu. Paham ya? Nomor 2, jangan sampai meninggalkan sholat. Dengan tidak meninggalkan sholat, berarti kita sudah bersyahadat. Gitu. Berarti berapa syahadatnya itu? Sudah 2 kali 3, 2 kali 4 berarti 8, ditambah 1 subuh ya. Berarti sudah 9 kali syahadat setiap hari kita. Apalagi kalau ditambah sunnah-sunnah, bisa jadi sampai belasan kali. Itu sudah bagian dari tip untuk menjaga iman. Tapi selebihnya untuk juga menjaga, kita nomor 3, tipnya itu memang tafakur dan tadabbur. Tafakur tadabbur itu dengan izin Allah mengokohkan iman, nggak sampai ke sana-sana. Karena kalau orang tafakur tadabbur itu kan ketemunya ma khalaqta hadza batila subhanak, maha suci engkau
Gitu. Kalau sudah maha suci engkau itu kan kuat sekali di mentalnya. Yakni memang memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Gitu. Nomor 4, jangan lupa berzikir kalimat tauhid. Itu juga menguatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu beda dengan syahadat ya. Kalau syahadat itu kan mengkomitmen syahadat. Kalau ini supaya ingat kalimat ini, la ilaha illallah. Itu juga bagian dari cara menjaga kita agar terjaga dari hal-hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Ustaz. Oke, sami-sami. Ada pertanyaan di chat, boleh Ustadz? Monggo Bu. Oke. Ya, pertanyaan. Apakah seseorang akan dihukum untuk sesuatu yang dia tidak ketahui? Oh ya, oke. Ya nanti waktu ada orang tidak tahu, nanti kalau penjelasan hukumnya itu, kalau hukum di dunia kan di pengadilan, katakan orang melaksanakan sebab murtad ya. Kalau disebut dengan nawaqidul iman itu kan berarti orangnya sudah Islam, berarti kalau dia kafir namanya murtad. Maka akan dicek gitu. Apakah dia menyadari tindakannya atau tidak menyadari? Tahu atau tidak tahu? Ya. Kalau dia tidak menyadari, berarti dia sehat apa enggak sehat? Oh, berarti enggak sehat ya. Berarti kalau enggak sehat, gugur padanya taklif atau beban agama. Oh, dia ternyata sehat dan menyadari. Lanjut, tahu atau tidak tahu? Oh, ternyata tidak tahu. Ya berarti gugur karena tidak tahu. Orang tidak dihukum dari apa yang tidak ia tahu. Tapi waktu dia tidak tahu, itu dicari. Kenapa tidak tahu? Tidak tahunya itu kenapa? Gitu. Apakah benar tidak tahu? Atau sebenarnya pura-pura tidak tahu? Karena sesungguhnya dia udah tahu. Kenapa? Karena urusan sepokok ini masa tidak tahu. Nah, gitu. Misalnya menghina Rasul, itu kan murtad orangnya. Rasul kan nggak tahu kalau itu menyebabkan murtad. Loh, apa benar nggak tahu? Nah, makanya nanti ada namanya al-jahl al-mu'tabar dengan al-jahl al-ghairul mu'tabar. Bodoh yang dianggap sebagai yang dianggap dalam syariah sehingga pelakunya tidak dijatuhkan padanya hukuman. Tapi ada bodoh yang tidak dianggap. Kenapa? Loh, gimana bodoh? Gimana dia bisa bodoh? Dia tinggal di tempat yang banyak ilmunya. Bahkan berkawan dengan ulama. Loh, kok bisa sampai nggak tahu itu loh? Berarti ini sebenarnya bukan nggak tahu. Ini karena nggak mau tahu. Ya, seandainya dia akhirnya tidak dianggap sadar, dianggap tahu, masih ada pertanyaan yang ketiga. Apakah ada hal-hal yang menghalangi dijatuhkan hukuman padanya apa enggak? Contoh, dia misalnya terpaksa atau ada syubhat. Menurut dia itu enggak sampai murtad. Namanya syubhat. Jadi mawani hal-hal yang menghalangi orang dijatuhi hukuman. Itu banyak. Gitu. Bisa karena terpaksa, bisa karena syubhat, bisa karena yang lain. Nah, jadi kalau ditanya apakah orang dihukum atas yang tidak tahu, enggak, tapi dilihat ketidaktahuannya. Ya, bahkan bukan sekedar tidak tahu, tidak menyadari juga menjadi sebab orang tidak dihukum. Atau kalaupun menyadari dan tahu, itu dicari lagi. Ada enggak yang menghalanginya? Sampai ketika clear semua, baru ditetapkan padanya bahwa dia itu murtad. Nah, setelah itu masih ditanya, mau taubat enggak? Oh, mau taubat. Ya selesai. Enggak mau taubat, ya berarti udah niat kan. Nah, dihukum padanya. Demikian pula di akhirat. Apakah Allah akan tahu? Dan Allah tahu ya, bahwa dia itu sadar apa enggak sadar. Tahu apa tidak tahu. Terus ada yang menghalangi apa enggak? Terus dia taubat apa belum? Nah, nanti Allah akan hitung itu semua. Jika ternyata memang orangnya sampai akhir hayatnya itu memang hukumannya murtad atau sementara dia tahu, ya berarti
diadab di neraka. Tapi kalau menurut Allah hamba ini tidak tahu, benar-benar tidak tahu, ya berarti tetap padanya yang disampaikan oleh Rasulnya. Gitu. Rufi'al qalamu an thalath, gitu kan. Al-khata'i wal jahli wal nisyan. Diangkat ketetapan Allah pada seorang, pada 3 orang, yakni yang tidak yang anil junun, daripada orang yang yang lupa, yang hilang akalnya, termasuk orang yang tidak tahu. Ya. Itu ada beberapa hadis, intinya ada beberapa riwayat ya, intinya ada bodoh, tidak sengaja gila, tidur, terpaksa, itu semua diangkat dari hukum. Nah, gitu. Jadi jawabannya, jadi bagi yang tidak tahu, jika tidak tahunya benar-benar itu murni tidak tahu, bukan tidak mau tahu, dan tidak ada mawani atau penghalang, maka dia tidak akan dapat hukuman. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz, satu lagi pertanyaan. Fadil? Bagaimana kalau setiap malam sholat taubat, membaca astaghfirullah 500 kali dan ditutup dengan sayyidul istighfar, baru tahajud. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, sebenarnya ini adalah amalan ya, amalan umum. Orang boleh sunnah sholat taubat, terus baca taubat setiap hari. Terus kemudian dia sendiri menetapkan pilihan 500 kali. Boleh-boleh aja, sebagai sebuah pilihan personal. Tapi jika pilihan ini ditetapkan menjadi syariah, yakni bahwa orang wajib sholat taubat setiap malam dan wajib baca istighfar 500 kali, ditutup sayyidul istighfar. Kalau tidak begitu, maka dosa. Ya ini nggak boleh, itu sudah bid'ah. Paham ya? Jadi kalau ini menjadi pilihan pribadi, ya boleh. Termasuk kalau dia memilih menghitung sampai 500. Kemudian ditutup sama sayyidul istighfar. Jadi aturan bakunya, setiap ada ibadah yang dilepas aturannya oleh agama, berarti namanya ibadah ghairu mahdhah. Maka setiap kita boleh memilih apapun, selama pilihan itu tidak ditetapkan, disyariatkan. Karena itu berarti di bawah naungan umum. Aku mau sholat taubat 3 kali sehari, ya nggak apa-apa. Itu pilihanmu. Aku baca taubatnya 100 kali, boleh. Ya kan, ketika dilepas, berarti ya umum. Boleh dihitung, boleh nggak dihitung. Boleh 5 kali, boleh sekali dalam sebulan. Umum. Maka keumuman ini jangan sampai ditetapkan oleh kita dan dianggap menjadi syariah. Maka kalau pilihan ini tetap menjadi pilihan personal, dan kemudian kalau ada orang ikuti juga sadar, ini hanya pilihan, ini bukan ketetapan, maka boleh. Tapi kalau sudah bergeser dari pilihan menjadi ketetapan, maka hukumnya bid'ah. Maka salah satu cara supaya tidak menjadi ketetapan dan menjadi aturan, itu caranya pilihan ini jangan dibakukan. Nah, gitu kira-kira itu caranya. Jangan dibakukan supaya nanti tidak menyebabkan orang memahami lain sehingga misalnya muridnya atau jamaahnya akhirnya menggunakan pilihan ini dan dibakukan. Begitu dibakukan akhirnya ditanya mana hadisnya, gitu akhirnya. Karena tidak ada pembakuan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau saya boleh nanya, Ustaz ya, Ya, dengan jawaban Ustaz tadi, asal tidak dibakukan begitu. Jadi masing-masing bebas gitu kan, kira-kira begitu di bawah naungan dalil yang umum gitu, katakanlah misalnya lebih banyak katakanlah gitu. Iya. Jadi tapi kalau ada yang bukan ada dibakukan, ada contoh Rasul katakanlah ada 70 hadis kan, ada yang 70 dari 100. Itu kan lebih baik ya Ustaz daripada kita milih pilihan sendiri begitu Ustaz. Oh iya. Kalau ada sunnah di mana Rasul telah menentukan pilihan, berarti sudah tidak dianggap umum dalam hitungan
itu sudah dianggap baik. Maka kita lebih baik memilih seperti Rasulullah. Yakni misalnya 100 kali. Tetapi, nah ini para ulama punya komentar. Apakah kalau ada orang memilih lebih dari pilihan Rasulullah, itu artinya pilihan itu buruk atau sesungguhnya sah-sah saja? Gitu. Itu tergantung motifnya. Gitu Bu Yuli ya. Kalau misalnya orang istighfar lebih dari 100, tapi karena khawatir dia saking banyak dosanya, sehingga melebihi 100 kali istighfarnya atau taubatnya, tetap dibolehkan dan baik baginya. Kenapa? Karena kita akan bahas, apakah, nah nanti bahasan, apakah pilihan Nabi 100 ini adalah pilihan mengikat atau pilihan tidak mengikat. Kalau pilihan mengikat, berarti selain 100 tidak baik. Kalau pilihan tidak mengikat, Nabi memberikan contoh, itu berarti mengikut Nabi itu lebih baik. Lebih baik, tapi bukan berarti yang di luar 100 menjadi buruk. Tapi mengikut Nabi lebih baik. Yang 100 ya tetap baik, wong namanya sudah istighfar. Tetapi 100 lebih baik daripada non 100. Berapapun jumlah. Paham ya? Nah, jadi para ulama di konteks ini memang pilihan-pilihan jumlah. Sampai pilihan-pilihan itu ternyata oleh Nabi bisa disimpulkan sebagai pilihan yang terkontek. Kayak orang zikir tasbih ba'da sholat. Bagus mana 3-3 atau lebih daripada 3-3? Kita mengatakan 3-3. Karena Nabi memberikan contoh 3-3. Ya. Apakah nanti kalau ada orang lebih dari 3-3 boleh nggak? Boleh. Tapi tidak lebih baik. Gitu. Kecuali nanti ada sebab-sebab tertentu. Paham ya? Contohnya, dia udah 3-3, nanti setelah selesai konteks sholat, dia zikir khusus sebanyak-banyaknya. Boleh? Boleh. Di bawah naungan dzikron katsira. Suruh zikir kepada Allah banyak-banyak. Paham ya? Jadi, kalau Nabi memberikan pilihan angka, maka angka itu lebih baik gitu, secara umum. Tetapi kalau ada hal khusus di mana orang saking berasa banyak dosanya melebihi 100, boleh nggak? Boleh. Karena Nabi memberikan pilihan ini tidak dipahami oleh para ulama sebagai di atas 100 haram hukumnya. Gitu. Tapi lagi-lagi secara umum pilihan Nabi tetap lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustadz? Ada pertanyaan lagi Bu? Jadi hal-hal apa aja Ustadz yang dapat membatalkan tauhid? Barangkali belum ya Ustadz ya. Gimana? Oke, kalau gitu langsung itunya ya. Kita dari pertanyaan ini langsung kita isi kontennya. Apa saja yang membatalkan tauhid? Paham ya? Atau yang membatalkan iman, di mana pelakunya jika pelakunya memenuhi syarat karena sadar, tahu, dan tidak ada mawani, maka orangnya dihukumi murtad. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Hati-hati ya, syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah. Atau percaya selain Allah menjadi Robnya atau ilahnya di samping Allah. Ya. Baik syirik ini di konteks rububiyah atau uluhiyah. Itu dua-duanya disebut dengan syirik. Ini tidak bicara syirik khafi ya, atau syirik yang kecil ya. Ini yang syirik akbar. Karena kalau syirik besar, kecil yang riya, itu tidak masuk yang batalkan, tapi yang mengurangi. Jadi kalau ada istilah syirik, itu mana asyirkul akbar ya. Syirik besar. Karena syirik kecil harus diomongin syirik kecil. Atau bahkan kita menggunakan istilah yang lebih gampang namanya riya gitu ya. Syirik kepada Allah. Baik syirik kepada Allah dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya. Syirik kepada Allah rububiyah itu gimana? Percaya selain Allah kuasa
atas alam semesta. Ya, seperti dinamisme, animisme. Buta, kalau itu sudah kufur. Kalau syirik itu percaya ada selain Allah dan Allah gitu. Allah dan Allah kan syirik gitu namanya. Di samping Allah, selain Allah juga kuasa. Gitu. Nah, ini berarti namanya syirik. Terus kalau syirik pada uluhiyahnya Allah gimana? Di samping menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Gitu. Jadi punya Tuhan dua, gitu, kira-kira gitu. Paham ya? Menyekutukan Allah. Nah, oleh karena itu di konteks ini, ayo hati-hati dijaga, ya. Kita sama-sama menjaga diri lewat talabul ilmi, dijaga betul-betul hatinya itu hanya pada Allah. Gitu yang kemarin kita ingatkan, jangan sampai budaya-budaya yang selama ini dia anggap karena mungkin terbiasa, akhirnya betul gitu ya. Gitu. Ya seperti tadi percaya kepada dukun, percaya kepada batu-batu, ya, percaya kepada bahwa ia itu berkuasa atas alam semesta yang termasuk diri kita, termasuk percaya kepada hitungan-hitungan, gitu. Itu harus dijaga betul, hati-hati. Gitu. Jangan sampai kita dijebak oleh setan menjustifikasi kayak begini. Istilah kata urusan kemurnian agama dan tauhid, ya udah kita nggak usah banyak gitu, dijaga aja. Gitu, nggak usah. Oh ini kan ini khawatir, gitu. Meskipun tidak percaya, tapi kepikir. Nah kalau kepikir itu kan akhirnya batal, ditolak ibadahnya 40 hari. Kan barang siapa yang mendatangi dukun atau ahli ramal, maka jika percaya, dia kafir. Kalau tidak percaya, maka dia ditolak amalnya. Karena kepikir gitu. Oh kepikir ya ternyata ya gitu. Oh ya ternyata benar ya. Gitu. Itu udah bahaya sekali. Nah kalau ada yang ragu, berarti ditinggalkan. Ya. Dak ma yaribu ila ma la yarib. Tinggalkan yang membuatmu ragu. Ragulah. Ini syirik apa enggak? Ya tinggalin aja. Hati-hati. Makanya saya tidak rekomendasikan bahwa Bapak itu beli bebatuan yang dianggap punya magnet-magnet apa saja. Kenapa? Karena belum masuk ke standar keilmuan. Nah, kalau keilmuan kok tidak dianggap syirik gimana? Kalau itu masuk keilmuan, maka kepercayaannya pun itu bukan kepercayaan yang bersifat i'tiqadi, tapi yang bersifat ilmi, keilmuan. Dan namanya bukan kepercayaan, ikuti aja standar ilmu. Bukan kepercayaan hanya Allah yang membuat manfaat atau mudarat. Ya. Contoh, kalau ada orang bangun rumah tingkat, maka besinya harus berapa? 12 ya? Atau 14 ulir. Syukur-syukur 16 ulir. Boleh nggak besinya 8? Nggak boleh. Kata orang, loh kamu percaya atau sama besi? Bukan percaya. Gitu ya. Yang kuasa itu Allah. Jatuh tidaknya bangunanku. Tapi aturan bangun dalam ilmu pengetahuan yang oleh agama itu kita disuruh ngikut pengetahuan, maka bangun harus besinya 14 ulir atau 16 ulir. Nggak boleh 8. Gitu. Allah yang akan membuat kita jatuh atau nggak jatuh. Tapi ini aturan pengetahuan. Paham kira-kira? Aturan pengetahuan, saya harus minum obat. Yang nyembuhkan mah tetap Allah. Paham ya? Jadi, tapi kalau itu tidak aturan pengetahuan, berarti namanya mistis. Itu identik, itu dekat masuk ke keyakinan. Terus jadi apa? Kenapa kau ikuti? Karena secara pengetahuan, ini batu biasa. Gitu. Enggak, ini mengandung magic macam-macam ya. Berarti sudah mulai masuk wilayah keyakinan. Gitu. Kalau tadi kan hanya pengetahuan.
Kalaupun orang yang maksud pengetahuan itu pun juga tidak boleh meyakini bahwa yang menyelamatkan dia itu besi ulir 14. Yang menyelamatkan tetap Allah. Tapi kita boleh taat. Boleh atas nama pengetahuan. Paham ya? Bisa dibeda-bedain ya. Syirik. Ya. Yang kedua, al-kufru billah. Kufur kepada Allah. Apa itu? Menentang Allah. Menentang. Gitu. Salah satu bentuk menentang, menyembah kepada selain Allah. Itu bentuknya. Tapi kategorinya al-kufru billah. Kufur. Menyembah selain Allah. Terus, percaya kepada selain Allah. Beriman kepada selain Allah. Itu kufur. Tidak syirik. Kalau syirik kan dua ya. Percaya kepada selain Allah. Gitu. Bertuhan kepada selain Allah. Itu kufur. Bertuhan kepada selain Allah. Yang ketiga, nifak. Nifak adalah meragukan uluhiyah Allah atau meragukan yang lain. Nifak itu meragukan. Yang para ulama suka menyebut, karena ada istilah nifak amali, maka di konteks yang membatalkan iman itu istilahnya syirik besar, kufur besar, nifak besar. Itu istilahnya gitu. Karena ada kufur kecil, yakni kufur yang tidak menyebabkan orangnya murtad. Apa itu? Maksiat. Jadi kalau syirik besar, syirik. Syirik kecil adalah riya. Kufur besar itu kufur yang kita bahas. Kufur kecil itu maksiat. Maksiat itu kufur kecil. Tidak menyebabkan orangnya murtad. Nifak besar itu yang meragukan Allah, meragukan Rasulullah. Oke, atau tidak percaya setengah hati lah. Kalau nifak kecil itu nifak amali, yang bohong, yang tidak amanah, itu namanya nifak kecil. Kalau nifak besar itu yang Abdul bin Ubay bin Salul itu. Sebenarnya memang nggak percaya, tapi pura-pura percaya. Oke ya. Syirik besar, kufur besar, nifak. Yang ketiga, keempat, memberikan sifat kepada Allah yang sifat itu adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Contoh, memberikan sifat kepada Allah bahwa Allah punya anak. Itu kafir. Bahwa Allah punya istri. Na'udzubillah min dzalik. Itu kafir. Mensifati Allah dengan sifat makhluk. yakni menyamakan Allah dengan makhluk. Itu termasuk mensifati Allah dengan sifat yang dilarang. Emang satu poin aja juga besar bawahnya, Pak. Makanya kalau detailin itu bisa sampai 70. Kalau contoh itu dimasukkan menjadi poin, itu puluhan. Makanya supaya gampang gelondongannya aja. Gitu, supaya gampang memahaminya. Syirik itu kan banyak isinya. Orang yang percaya ini, tapi itu kan contoh namanya. Kufur tadi. Nifak tadi. Yang ketiga, memberikan sifat pada Allah, sifat yang Allah larang. Contohnya apa? Memberikan sifat bahwa Allah punya anak, Allah punya istri. Terus Allah disamakan dengan manusia, naudzubillah, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu kafir. Naudzubillah. Nomor 4 ya. 5, Ustadz. Nomor 5. Hah?
5. 5. Oke, 5. Mengingkari rukun iman. Ya, nah, di konteks mengingkari rukun iman berarti ada, kalau yang Allah tadi udah kita bahas di 1, 2, 3 kaitan dengan Allah ya. Mengingkari hari akhir, mengingkari Quran. Maksudnya di konteks mengingkari itu mengingkari adanya ya. Nanti kalau kontennya lain. Mengingkari adanya. Mengingkari Rasul. Mengingkari hari akhir. Mengingkari Quran, apa tadi, malaikat, itu kafir. Oke, ini masih mengingkari ya, insyaallah. Kalau ada orang kalau meragukan gimana, berarti masuk kategorinya nifak. Gitu. Jadi antara asbab mungkin sebagiannya kadang masuk di atas. Ya, itu salah satu. Ada satu tindakan sebenarnya itu mengakomodir 2 sebab bisa jadi. Gitu. Paham ya, mengingkari. Jadi aku nggak percaya ada hari akhir, kafir. Mana coba hari akhir, kafir. Gitu. Paham ya? Dan lain sebagainya. Jadi mengingkari rukun iman. Aku nggak percaya sama Rasul itu Rasul, kafir. Gitu. Yang berikutnya nomor 6. Menentang namanya maklumatuddin bil darurah. Ya, istilahnya gini, menentang pokok-pokok ajaran agama di mana semua orang pasti tahu itu ajaran agama. Menentang pokoknya, yang pokok-pokok ajaran agama. Contoh, menentang kewajiban sholat. Menentang ya, bukan tidak sholat. Kalau tidak sholat, hukumnya nanti bahas. Menentang pokok ajaran agama. Disebut dengan pokok ajaran agama karena semua orang diasumsikan sudah tahu semua. Kan sholat tahu, wajib. Menentang wajibnya puasa Ramadan. Menentang wajibnya haji, yaitu murtad. Kalau tidak haji, beda lagi urusannya. Nggak usah dibahas di bab ini. Jadi menentang. Yang ke-7. Menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan pada hal-hal yang mansus dan mujma' alaih. Ini penetapan halal haram, itu kan sedikit saya terangkan. Itu kan ada yang mansus, ada yang istihad. Ada yang ijma' dan ada yang belum ijma'. Nah, yang mansus, yang sudah nas, itu artinya orang sudah tahu. Contohnya mengharamkan jual beli, menghalalkan riba, dibalik-balik ya. Itu namanya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan pada hal yang mansus. Mansus itu maknanya hukum ini sudah tetap dan sudah jelas bahasanya. Lain kalau babnya masih istihad. Makanya sering saya katakan, kalau ada orang masih mohon maaf riba, itu jangan malah ngomong riba itu halal. Gitu. Tapi diakui aja, minta maaf kepada Allah. Itu lebih baik daripada kau malah menghalalkan riba. Gitu. Mengharamkan zina, menghalalkan zina. Gitu. Menghalalkan pencurian, menghalalkan pembunuhan, itu namanya hukum yang sudah mansus. Gitu. Itu namanya menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan pada hal yang sudah sangat mansus dan mujma' alaih, diijma' oleh para ulama.
Makanya kalau nanti masalahnya di luar yang mansus atau yang diijma'i, tidak serta-merta, karena ada bahasan. Menurut aku ngikuti ini ya, berarti masih debatable. Tidak serta-merta orangnya menjadi murtad. Makanya hati-hati di bab masalah hukum ini, itu biasanya dengan hukum-hukum pokok. Ya. Nah, hukum-hukum pokok, bukan hukum-hukum cabang. Tadi kayak pidana-pidana itu, tadi ya, haramnya riba, haramnya zina, haramnya haramnya membunuh, halalnya jual beli, halalnya nikah. Menurut aku nikah nggak usah, nggak perlu, haram hukumnya. Bukan nggak perlu ya, nikah itu haram. Yang bagus itu zina. Ini sudah namanya menghalalkan yang haram. Bahaya itu. Maka sering saya katakan, bagi yang masih dapatkan ujian ini bab ini, maka terimalah saja hukumnya, kemudian minta maaf. Salah berbuat haram itu lebih baik daripada menentang hukumnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi melaksanakan haram itu masih lebih mending daripada menentang hukumnya. Kayak orang yang tidak sholat, tapi masih mengakui sholat, itu masih lebih baik daripada menentang kewajiban sholat. Itu masuk ke poin sebelumnya tadi. Pokok-pokok ajaran agama itu. Namanya maklumatuddin bil darurah. Berikutnya ya, bisa dipahami ya. Nomor 8 ya. Atau 7 ya? 8 Ustadz. 8 ya? 8. Oke. Menghinakan Allah, Rasulnya, dan saya nyebutnya syairul Islam, bukan syairul Islam ya. Menghinakan Allah dan Rasulnya dan syairul Islam, syiar Islam. Salah satunya kayak kitab suci. Mungkin langsung aja, menghinakan Allah, Rasulnya, kitab suci. Ya, tadi menghinakan Allah. Ya, nggak tahu contohnya, naudzubillah. Menghinakan Rasul. Ya, yang baru ramai sekarang. Menghinakan kitab suci. Kalau contohnya zaman dulu, ngencingin kitab suci. Gitu kan. Sebagian pelaku sihir, itu kan caranya ngencingin kitab suci. Itu sihirnya semakin mantap. Dan lain, nginjak-nginjak kitab suci. Itu adalah min asbab atau min nawakil tauhid. Imannya batal. Naudzubillah min. Berikutnya, mengakui ada nabi setelah Rasulullah. Jadi mengakui nabi itu bab, mengakui nabi sebagai nabi terakhir itu juga bab. Kita itu untuk Rasulullah wajib mengakui ia menjadi rasul, dan ia adalah rasul terakhir. Kalau ada orang tidak mengakui Rasulullah sebagai rasul, ya murtad, kafir. Orang menjadi Nasrani karena dia nggak mengakui Rasulullah. Tapi ada yang mengakui, tapi bahwa dia bukan rasul terakhir, masih ada rasul setelahnya. Sama itu, kayak Ghulam Ahmad itu. Yang Ahmadiyah, ya. Aku jadi nabi. Atau nabi-nabi yang lain. Ya, termasuk di dalam hal ini, di dalam poin ke-8 ini, mengaku dirinya jadi nabi. Itu adalah murtad. Ya, mengakui ada nabi setelahnya, apalagi mengakui dirinya jadi itu min asbabi ar-riddah. Nah, itu nomor 8 ya.
nomor 9. Ustadz tadi menghinakan nomor 8, menghinakan Allah, Rasul, dan kitab atau syiar. Ya. Yang ke-9 mengakui ada nabi setelah Rasul atau mengakui dirinya menjadi nabi. Ya, nomor 9. Oh iya, oke. Berarti udah. Oke, berarti sudah. Iya. Ya. Oke ya. Tentu 1 sampai 9 itu pokok kan ya. Yang penting ibu-ibu paham, misalnya kayak syirik itu kan isinya banyak. Mulai dari ada apa itu yang masalah perdukunan, masalah bintang-bintang itu masuk di syirik semua. Kufur itu yang semua bentuk kekafiran, penentangan, penyembahan itu isinya banyak. Gitu ya. Nifak udah tahu. Demikian tadi ada penghinaan, ada penentangan, macam-macam. Nah, itu semua perlu dipahami termasuk konten pada setiap poin agar dengan izin Allah kita terhindar. Nah, ada sebagian ulama sampai mendetailkan itu asbabur riddah dari 9 itu kalau diturunkan bisa sampai ke 70. Karena kan dari 1 bisa turun, satu-satu dibahas. Kayak dari menentang pokok-pokok ajaran agama, menentang sholat, menentang puasa, menentang haji, menentang apa lagi gitu. Menghalalkan yang Allah haramkan, menghalalkan yang Allah sunahkan. Itu 1, 2, 3, gitu kira-kira. Secara umum itulah asbab nawaqidut tauhid. Bahkan di beberapa buku terkadang 1 dan lainnya digabung jadi 1. Itu akhirnya kadang hanya menjadi 7. Nah, ini semua tergantung cara pendetailannya itu. Tapi secara umum ini sudah tercover. Semoga Allah hindarkan kita semua. Paham ya sampai poin ini ya? Nah, semoga Allah Ta'ala jaga kita dari hal ini. Beberapa catatan penting tadi, terutama syirik ya. Kalau kufur, biasanya sudah orang enggak. Kalau syirik ini mohon dapat perhatian. Jangan sampai ada kepercayaan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala saat kita sudah percaya kepada Allah. Paham ya? Kalau mukmin yang paling rentan itu justru syiriknya. Kalau kufur sampai menyembah selain Allah itu gak terbayang lah. Tapi kalau ada kepercayaan pada selain Allah saat kita sudah percaya Allah, ini harus dijaga. Terutama yang punya background memang panjang ya, background yang terlalu kuat syirik-syiriknya. Gitu. Di konteks ini perlu serius untuk menguatkan hati tidak tertarik. Bisa masih ada kalau nanti nggak nyetor kepala ke laut, nanti ombaknya gede. Nah ini kayak gini-gini ini perlu mendapatkan perhatian serius. Dan lain sebagainya. Termasuk yang memberikan catatan adalah kalau hukum itu sudah jelas. Ya. Sementara naudzubillah ada di antara orang tadi itu ternyata belum bisa melaksanakan. Itu mohon rendah hati. Ngaku aja melanggar, itu lebih baik daripada menentang hukumnya. Gitu. Ngaku saja melanggar daripada menentang hukumnya. Karena menentang hukumnya itu lebih bahaya daripada melanggar hukumnya. Gitu. Menentang hukumnya itu lebih melanggar daripada gitu. Tidak sholat, itu para ulama debatable hukumnya. Tapi kalau menentang kewajiban sholat, beda lagi urusannya. Oh gitu. Naudzubillah min dzalik. Oke ya. Sip. Ini bab nawaqidul iman. Kita lanjut tentang yang mengurangi kesempurnaan iman. Nah, sebelum lanjut, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya banyak Ustadz. Masya Allah. Banyak ya. Satu ini yang dari chat Ustadz. Kalau kibas-kibas uang agar dagangannya laku, apa itu syirik? Atau feng shui juga syirik Ustadz? Bagaimana itu? Kibas-kibas uang. Nah, ini aneh-aneh. Memang kibas-kibas uang itu pertama gini.
Kalau dilakukannya itu bagian dari budaya dan tidak ada keyakinan, nggak ada keyakinan, maka mungkin kita nyebutnya melaksanakan budaya buruk aja, budaya buruk. Gitu. Meskipun ini agak susah. Kenapa sepeda ngikut-ngikut gitu, kipas-kipas laris gitu. Ya. Itu kalau tanpa keyakinan, ya namanya ikut budaya buruk, budaya aja, budaya buruk namanya. Dosa apa enggak dosa? Ya kita lihat sampai level mana budaya buruknya itu diikuti. Apakah termasuk budaya khasnya orang kafir atau apa gitu. Tapi kalau ada keyakinan, nah ini yang bahaya. Meskipun nanti dalam penetapannya ditanya, sadar nggak orangnya? Tahu tidak orangnya? Ada syubhat nggak orangnya? Gitu, yang melaksanakan itu. Terkadang itu kita nyebutnya itu kayak belum sampai ke level keyakinan, tetapi sudah kepikir gitu loh. Nah ini yang agak bahaya. Masya Allah, makanya hati-hati kayak gini-gini ini. Kan mungkin kalau ditanya orangnya, yakin lo kalau laris? Ya enggak lah, Allah lah yang kasih. Kapan lo kibas? Gitu kan pasti. Misalnya kalau Bu Yuli berkesempatan nanya ke orangnya, ya dikibasin itu. Ditanya, yakin tuh kalau dikibasin laris? Emang rezekinya dari siapa? Enggak lah, Allah lah. Cuman ya kali. Gitu. Nah kalau namanya kali, berarti bisa jadi masuknya itu bab tentang proses berdoanya yang keliru. Nah gitu kira-kira. Di konteks ini, konteks tindakan kipas-kipas uang ke ini kita nyebutnya masih ada banyak syubhat untuk penetapannya. Itu. Ada banyak syubhat. Jadi harus kita klarifikasi banyak supaya bisa menetapkan. Tapi dengan asumsi jika orangnya meyakini dengan kibas-kibas itu, memang akhirnya duitnya banyak. Dan kalau nggak kibas-kibas dagangannya nggak laris. Kibas-kibaslah yang menyebabkan dagangannya laris, yaitu syirik. Wallahu a'lam bishawab. Lagi ya Ustadz, masih ada nih Ustadz. Ya. Kalung gelang untuk pengobatan bagaimana Ustadz? Satu lagi juga sama mungkin ya. Kalau memakai gelang, kalung, ikat pinggang sebagai media alat terapi energi kesehatan, apakah ini termasuk mempercayai dan mempercayai benda dan tidak percaya pada Allah? Apakah ini termasuk syirik? Sama. Ya. Untuk bab ini, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, tadi saya sudah sampaikan, jika benda-benda tadi itu masuk kategori medisin, itu proses kesehatan, maka oleh agama diizinkan, bahkan dianjurkan berobat. Tentu dengan keyakinan Allah lah yang menyembuhkan. Paham ya? Tentu dengan keyakinan Allah lah yang menyembuhkan. Tapi tindakan seorang berproses dengan proses kesehatan itu dianjurkan dan dibolehkan. Ya. Tetapi kalau prosesnya itu bukan proses medisin, proses kesehatan, maka disinilah yang harus dihati-hati. Gitu. Karena kalau nggak proses kesehatan yang ilmiah tadi, jadi proses apa ini? Berarti kan proses keyakinan. Nah, kalau proses keyakinan kan secara medisin kesehatan tidak berdampak apa-apa. Terus kenapa dijalankan? Berarti kan proses keyakinan. Yakini bahwa benda itu memiliki apa-apa. Nah, inilah yang membahayakan. Oleh karena itu, pesan saya, tolong dicek. Dicek ilmiah betul. Apakah benda-benda tadi, baik yang kalung atau yang apa tadi, itu memang benar-benar ilmiah memiliki satu dan lain hal tadi yang oleh dunia medis diterima. Kalau belum diterima, ya jangan. Ya berarti itu kelenek sebenarnya. Sudah masuk dunia keyakinan. Gitu. Karena kita mengerjakan ini kan prosedurnya bisa karena keyakinan, bisa karena pengetahuan. Kita mengerjakan satu pekerjaan itu. Kalaupun kita mengerjakan prosedurnya itu medisin, kan tetap ada catatan. Tidak boleh meyakini obat itulah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Gitu. Ya. Tapi ya kita berproses. Gitu. Yang diizinkan. Nah, kalau ada case kayak gini, maka tolong dipastikan. Nah, cara paling gampang sebenarnya nih paling ilmiah,
klaim dari produsen itu dicek aja di jurnal ilmiah. Kalau masuk jurnal ilmiah, itu berarti udah ilmiah. Kalau belum, berarti belum biasanya. Gitu. Kalau belum, berarti belum. Nah, kalau belum, khawatir, berarti sebenarnya animisme dinamisme yang dimunculkan kembali dengan cara modern. Gitu. Karena batu-batu itu kok datangnya dari negeri yang memang animisme dinamisme. Sementara nggak datang dari negeri yang animismenya rendah. Dinamismenya rendah. Kalau dinamisme kan berarti sebenarnya itu adalah dinamisme yang ditutup pakai cover ilmiah. Sebenarnya belum ilmiah. Jadi kita tidak bisa menggunakan benda itu sebenarnya. Jadi digunakannya berarti menggunakan prosedur keyakinan yang itu langsung dekat dengan kesyirikan. Na'udzubillah. Saya ulangi lagi jawabannya, mohon dicek ilmiahnya. Kalau ilmiah boleh dilaksanakan dan tetap dengan catatan yang menyembuhkan hanya Allah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada tanya lagi Ustadz ya. Fadhal. Pertanyaan, jika orang tua adalah produk zaman dulu yang kental dengan mitos, pernah mengobati diri mungkin waktu itu dengan kena guna-guna gitu loh, pergi ke orang pinter gitu loh. Sekarang orang tuanya sudah meninggal, bagaimana Ustadz memohonkan ampun untuk orang tua yang seperti itu? Oke. Yang pertama ya dimintakan ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah orang tuaku. Itu ya, satu atas kalau tadi kaitannya dengan pernah datang ke sihir ya, berarti kan datang ke sihir ya. Ya, datang ke ahli sihir. Ya itu berarti termasuk sebab kan ya. Itu termasuk masuk ke poin pertama kan, meyakini selain Allah gitu. Meyakini selain Allah berkuasa ya, memiliki kekuasaan ya. Nah, mintakan ampun kepada Allah. Awas ya, termasuk yang poin pertama syirik billah itu termasuk percaya sama sihir ya. Sihir, dukun itu kan contoh-contoh namanya contoh-contoh. Tukang tebak, tukang ramal itu percaya ya. Nah, pertama mintakan ampun kepada Allah. Yang kedua, coba berbuatlah amal soleh di atas namakan dia. Wakaf maksudnya. Amal-amal yang bersifat sedekah. Nah, yang ketiga berharap sebenarnya. Semoga tindakan orang tua yang datang ke tukang sihir itu atas ketidakpengetahuan, tidak tahu bahwa itu melanggar. Gitu. Paham ya? Dan semoga dia sudah syahadat pasca itu lewat sholatnya. Sehingga pas meninggal sebenarnya sudah bersih kembali, sudah baik kembali. Karena syirik yang tidak diketahui pun semoga Allah tadi a'udzubika min an nusyrika syai'an la na'lamu. Dia tidak tahu kalau itu syirik gitu. Jadi namanya tindakan kufur tapi dia tidak tahu itu kufur. Nah, itu kan termasuk para ulama yang mengatakan kalau benar-benar tidak tahu yaitu insya Allah tidak dianggap. Kalau benar-benar tidak tahu, bukan pura-pura tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Jadi yang Ibu lakukan bisa 3. Pertama, mintakan ampun kepada Allah. Yang kedua, sedekah atau wakaf atas nama orang tua. Semoga memperbesar amalnya. Ketiga, berharap semoga itu karena murni tidak tahu, bahkan orang tua sudah bersyahadat pasca itu lewat sholat-sholat yang dijalankan sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam. Tadi yang Feng Shui termasuk ya Ustadz ya? Tadi ada pertanyaan yang kelewat. Feng Shui sama. Feng Shui itu jika ilmiah boleh dijalani atas dasar kita mengikuti prosedur ilmiah. Sebagaimana kita mengikuti arsiteksi, ikuti medis, ikuti analisa psikologi, analisa kesehatan semua. Tapi kalau Feng Shui ini tidak ilmiah, berarti dia sebenarnya adalah animisme dinamisme yang dilarang, yang masuk kategori syirik. Wallahu a'lam. Ustadz, masih ada satu lagi bisa Ustadz?
Padahal. Boleh ya. Nah sekarang tolong, ini kan pertanyaan suka berulang, bantu saya untuk memastikan halal itu ilmiah apa tidak. Ini kan klaim-klaiman ini ya, klaim-klaiman nih. Sebagian mengatakan itu ilmiah, sebagian tidak ilmiah. Sebagian mengatakan ilmu ini ilmu titen, ini logik kok gitu. Antara logik sama ilmiah itu dua hal berbeda ya. Antara logik sama ilmiah dua hal berbeda. Logik benar, ini masuk akal benar. Tapi apakah itu sudah proses ilmiah? Artinya sudah diterima nggak? Kalau terima kan langsung masuk jadi pengetahuan bahwa orang bangun rumah wajib begini. Gitu. Kalau tidak ya enggak. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi bisa Ustadz? Padahal Bu. Pak Ustadz, jika sedekah untuk diniatkan permohonan yang baik, misalkan untuk kesembuhan, boleh nggak maksudnya? Oke. Jadi kalau ada orang beramal soleh dan berharap mendapatkan manfaat di dunia, maka boleh-boleh aja. Tetapi apakah ini masuk kategori ikhlas atau masuk kategori tidak ikhlas? Artinya apa? Kalau tidak ikhlas berarti ya udah dapat balasannya di dunia ini aja, di akhirat nggak dapat balasan. Itu khilaf para ulama. Ada mengatakan tetap dianggap boleh, toh tetap mintanya kepada Allah, toh fadilahnya, apalagi fadilahnya itu diakui sama syariat. Kayak kalau sedekah kan itu menolak bala, fadilahnya kan menolak bala, tertolak bala, terus mendatangkan rezeki lain dan macam-macam. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ikhlas karena motif dunia itu dilarang oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, silakan dilanjutkan. Oke. Yang berikutnya hal-hal yang mengurangi kesempurnaan iman atau kesempurnaan tauhid. Seluruh maksiat, seluruh pelanggaran, baik karena meninggalkan kewajiban atau melaksanakan haram tanpa menolak dasar hukumnya, itu mengurangi kesempurnaan iman. Contoh, tidak sholat, tidak zakat. Contoh, melaksanakan hal haram. Contoh, makan riba. Tapi masih mengakui hukumnya. Itu adalah mengurangi kesempurnaan iman. Tapi kalau dia menolak dasar hukumnya, bahkan bisa murtad. Itu yang pertama ya. Sebentar, minta izin saya ngambil charger. Ustadz, diulang lagi Ustadz yang pertama tadi Ustadz. Yang pertama, hal-hal yang mengurangi kesempurnaan iman nomor 1, yakni melaksanakan, mungkin paling gampang ya, menjalankan dosa besar. Dosa besar itu adalah meninggalkan pokok-pokok kewajiban atau melaksanakan pokok-pokok larangan. Supaya gampang ibunya. Contoh, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, atau melaksanakan, menjalankan hal-hal pokok-pokok larangan. Contoh, zina, mencuri, membunuh, minum keras, minuman keras, ya. Itu namanya dosa besar. Nah, dosa besar itu isinya nggak sedikit dosa besar itu. Tapi, sebentar. Jangan menggunakan istilah dosa besar. Karena dosa besar nanti
di atas juga dosa besar, syirik itu dosa besar juga. Berarti yang pertama tadi menggunakan istilah yang pertama aja mohon dihapus. Tersalah paham nanti. Yakni adalah melakukan pelanggaran maksiat besar seperti tidak melakukan pokok-pokok ajaran agama atau melakukan pokok-pokok larangan tanpa menolak hukumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaksanakan hal-hal sunnah atau melaksanakan hal-hal makruh. Jadi orang yang tidak melaksanakan sunnah itu ya berarti berkurang imannya sebenarnya. Melaksanakan makruh itu berkurang. Jadi jangan dianggap kan nggak dosa aja. Iya, tapi itu termasuk mengurangi. Paham ya? Gitu. Apa? Ya kadar pengurangannya tentu tidak sama kadar pengurangan di poin pertama. Nomor 3, melaksanakan maksiat kecil atau dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya menggunjing, contohnya bohong, contohnya banyak dosa kecil ya. Khalwat, contohnya apa aja ada. Itu dosa kecil. Makan makanan haram. Makan haram itu dosa kecil. Nah, jadi kalau mau diurut sebenarnya 1, baru 3, baru yang kedua itu jadi nomor 3 supaya enak urutannya ya. Nah, 3 poin ini kalau mau didetailin dia isinya banyak. Secara umum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita ngerujuk ke cabang iman 77, maka ada pelanggaran terhadap cabang iman yang masuk kategori membatalkan. Itu yang awal-awal. Rukun iman 1 sampai 6, kemudian masalah akhirat 7 sampai 9, itu kalau tidak dilaksanakan ya berarti kalau ditentang ya berarti batal. Selebihnya tidak mencintai Allah itu nggak batal tapi berkurang imannya. Karena apa tadi? Karena sebenarnya dia tidak melaksanakan pokok ajaran yang masuk di poin pertama ya. Pokok ajaran itu kan bukan hanya urusan sholat. Mencintai Allah itu kan pokok ajaran. Atau tadi melaksanakan pokok-pokok larangan. Nah, jadi kalau kembali ke cabang iman, mulai dari cabang iman kepada ke 10 ya, sampai setelahnya. Jika tidak dilaksanakan, tetapi dengan tetap mengakui hukumnya, itu masuk kategori mengurangi kesempurnaan. Ya, mengurangi ada yang cuma 1 digit, ada yang menguranginya sampai berdijit-dijit. Kayak misalnya tidak sholat, itu kurangnya banyak, istilah kata gitu. Nggak zakat kurangnya banyak, tapi kalau tidak berbuat baik sama tetangga, itu kan cabang iman ya, ke 60 berapa ya tidak sebesar ya mengurangi bab sholat. Bisa dipahami ya, jadi bisa kepaham lah. Gitu. Nah tentu Masya Allah, berharap kita ini imannya benar, imannya sempurna. Masya Allah. Kenapa kok bisa sempurna? Karena imannya itu hidup. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini, ada nggak orang yang imannya sempurna? Nggak ada. Kenapa? Kecuali para maksum. Pasti dia punya dosa, sekecil apapun.
Padahal dosa sekecil apapun itu mengurangi kesempurnaan iman. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, memang orang tidak masuk surga. Itu persis sabda Nabi kan. La yadkhulul jannata ahadakum amal. Tidaklah orang dimasukkan ke surga oleh amal perbuatan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Qala wala ana. Saya juga. Illa ayyada ghammadillahu birahmatin min fadl. Hanya saja Allah telah merahmatiku, memberikan curahan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Jadi benar-benar hanya Allah yang membuat kita bisa kelak selamat dari azab dan masuk surga. Karena melihat kalau perkara makro bisa mengurangi kesempurnaan iman. Apalagi sampai perkara haram. Di konteks inilah kita baru bisa merasakan betapa para ulama itu terus bertaubat setiap hari. Bertaubat setiap hari. Dan selalu minta ampun dan tidak pernah merasa selesai urusannya dengan Allah. Dia datang merasa dengan penuh kekurangan. Itulah rendah hati, itulah sifat orang-orang mukmin. Jadi ulang lagi, jadi ada yang membatalkan tauhid, ada yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Ustaz, kalau ada pertanyaan bisa Ustaz. Padahal Bu. Lewat ada satu. Beliau ini Pak Mudrika menanyakan tentang nifak. Nifak itu tadi meragukan bagaimana maksudnya Ustaz? Ya nifak itu orangnya namanya kan munafik. Cuman pada istilah yang biasa kan munafik. Asli nifak itu kan ada dua ya. Munafik itu orangnya, nifak tindakannya. Kayak musyrik itu orangnya, syirik tindakannya. Kafir orangnya, kufur tindakannya. Paham ya? Nah, kalau ada orang melakukan tindakan nifak. Nifak itu apa? Meragukan Allah. Mestinya menggunakan Allah gimana? Allah itu Rabb enggak sih? Allah itu Tuhanku apa enggak? Nah, itu namanya meragukan. Rasul itu Rasul apa enggak sih? Ya Rasul, ya enggak. Itu namanya nifak. Meragukan. Atau percaya enggak percaya lah kalau bahasa. Itu yang terjadi di Abdul bin Salul itu. Sementara dia bilang percaya ke Rasul lewat mulutnya, tapi kok hatinya begitu. Nah, itu namanya nifak. Akhirnya karena kadang orang nggak tahu di hatinya, makanya dikasih tanda-tanda. Nah, itu namanya tanda orang munafik. Tapi nifak yang kita maksudkan di bab ini itu nifak akbar. Yakni nifak aqaidi, nifak akidah. Bukan nifak amali. Kalau nifak amali itu masuk kategori yang mengurangi kesempurnaan iman. Bukan yang membatalkan iman. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, satu yang lagi. Tadi masuk kategori dosa kecil tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustadz, satu lagi ya Ustadz. Tadi Ustadz membatalkan itu ada syirik, ada kufur. Bedanya apa Ustadz tadi? Dari kalau definisi. Syirik, kalau kita bicara istilah ya. Istilah di dalam ilmu. Syirik itu kan percaya kepada Allah dan kepada yang lain. Paham? Kalau kufur itu percaya kepada selain Allah, titik. Kepada Allah nggak percaya. Nah gitu kira-kira. Tetapi dalam penggunaan, terkadang antara orang kafir sama orang musyrik dianggap satu-satunya ya, itu dua-duanya dianggap musyrik ya kafir ya. Kan sudah dibahas kayak gitu. Kalau ada kata syirik sama kafir, digabungkan kayak bahasan kita, berarti syirik itu percaya kepada Allah dan kepada yang lain. Kalau kafir kepada selain Allah saja. Tapi kalau syirik sama kufur berdiri sendiri, ya syirik ya kufur ya syirik. Karena setiap musyrik pasti kafir. Dan setiap kafir juga mengandung unsur syirik. Gitu. Allah a'lam bishawab. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Pertanyaannya kayaknya udah nggak ada lagi Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pertanyaan sudah selesai. Karena juga sudah jam 7. Kami ulangi lagi ya, ini materi luar biasa. Semoga kita semua bisa menjaga dan Allah juga jaga kita semua. Amin ya rabbil alamin. Supaya kajian online kita ini syiar, jangan lupa dan jangan pelit
untuk mensiar-siarkan kajian ini kepada teman yang lain. Biasanya kalau hanya dikasih share link-nya, orang tidak tertarik. Bapak Ibu perlu cerita serius. Wah, pokoknya ngaji nih, penting. Pak, toh ngajinya cuma di rumah, nggak kemana-mana kok. Sambil 5 cucu masih bisa, gitu ya. Karena kalau cuma nge-link Zoom, enggak. Jadi online itu tetap harus ada experience offline. Itu secara teori sosialisasi. Online itu tidak serta-merta membuat orang percaya. Dia harus ada experience offline-nya. Jadi experience-nya dengan bapak-bapak. Jadi disampaikan ke teman-temannya, disampaikan supaya kita lebih syiar. Insya Allah Zoom-nya ini kan bisa sampai 300 ya. Semoga yang kita pakai ini kayaknya yang 300. Ya, nggak tahu kalau yang 100. Jadi kita upayakan supaya lebih syiar, semakin banyak yang bisa dapat pencerahan, semakin banyak pahala kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وأسررنا ما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت أعلم أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.